Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Buhaba, apa kabar teman-teman dimanapun berada? Semoga senantiasa sehat walafiat dan kita dalam keberkahannya. Kembali lagi di channel Ihsan Maulana, sebuah channel yang menghadirkan 3 segmentasi: bincang bola, ngobrol inspiratif, dan review buku. Di kesempatan ini kita telah kedatangan tamu istimewa, seseorang nun jauh dari timur Indonesia sana, sekarang bermain untuk Laskar Rencong Persiraja Banda Aceh. Please welcome Muhammad Rivaldi. Selamat datang di channel ini. Datang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nggak pernah nyangka ya akhirnya rezekinya di Tanah Rencong. Alhamdulillah, nggak pernah nyangka itu. Nah, teman-teman ini banyak yang penasaran nih Ya. tentang sosok Rivaldi yang di awal-awal ketika hari 2-3 hari perdana yang menyaksikan melihat di gelandang tiba-tiba jadi wingback. Seperti apa? Perasaan saya itu kaget. Kayak Ya, kan posisi itu bisa di stopper sama gelandang. Nah, tiba-tiba coach coba di bek kanan, ya udah jalani aja. jalannya Ya. aja. Tapi apakah itu posisi terbaru dalam karir seorang Ya, Rivaldi? terbaru. Berarti selama di Persiraja ya? Ya, selalu Persiraja. Nah, teman-teman, Rivaldi terakhir kali memperkuat Sriwijaya FC ya. Sriwijaya FC. Itu berapa lama di sana? Ya, semusim Semusim Ya. tahun 2000. 2020. Oke. Nah, kita akan kembali ke perjalanan seorang Rivaldi, teman-teman. Rivaldi, Ya. gimana sih awal mula seorang Rivaldi itu menekuni dunia sepak bola? Pertama-tama tuh saya tuh orang susah, Mas. Ibu saya ya cuman penjual sayuran kayak gitu. Terus bapak petani. Nah, saya itu mulai tekuni sepak bola mulai dari SD sampai SMP ikut Liga Pelajar yang LPI. Iya. LPI, terus SMA, LPI lagi. Selesai SMA, saya lulus 2015. Saya ke Palu, terus ke Palu itu niatnya kerja kan. Nah, tidak kerja terus sambil latihan sepak bola, saya ketemu sama teman namanya itu Amin. Nah, dari situ kita ketemu jalan bareng kayak gini, bukan keluarga sih, cuman teman kenal bola. Nah, terus dia bantu saya. Nah, di Palu itu ada klubnya namanya Persipal Palu. Persipal Palu. Itu klub besar di Palu tuh. Nah, sudah saya masuk ke situ, dia bantu ikut seleksi. Alhamdulillah lolos. Nah, di situ mulai awalnya perjalanan karir sepak bola saya. Nah, saat itu Persipal Palu masih bergelut di Liga 3 ya? Iya, itu masih amatir. Ya. Tapi di bahasanya Palu Persipal itu sesuatu ya dulu sekali ya. Iya, dulu itu. Nah, berarti mulai pertama di situ 2000 berapa? 2016. 2016. Ya. Oke. Nah, kemudian apakah kemudian tidak sengaja mohon maaf gitu, misal Rivaldi dari orang susah Ya. gitu. Apakah kemudian melihat ada inspirasi seseorang, kayaknya rezeki di sepak bola itu menjanjikan bisa mengapakan keluarga, apakah dia itu? Ya, ada tuh salah satu orang pelatih namanya Jet Donald. Nah, itu dia sempat bilang kayak gini, kamu main bola, sepak bola akan merubah nasib keluarga kamu. Nah, dia itu mantan timnas, dia orang Palu juga. Di situ saya sudah berpikir saya mungkin harus tekuni sepak bola. Kan orang tua suruh kuliah tuh kemarin, cuma enggak. Saya tekuni sepak bola sampai sekarang. Ya udah, orang tua dukung, sudah. Bismillah jalan. Kalau di keluarga sendiri dari berapa bersaudara dan apakah Rivaldi sendiri yang bermain bola? Dua. Dua. Saya anak kedua, kami berlima. Yang ketiga main bola juga, cuman kan udah celaka dia kemarin, patah kemarin itu kaki kanannya, udah dia kuliah aja. Cuma yang main bola sekarang saya.
Nah, bisa dibilang di Palu kan banyak para pendahulu yang memang sudah sukses Ya. gitu, yang bermain di Liga-Liga 1 Ya. gitu. Adakah dari mereka itu yang menjadi sosok panutan bagi seorang Rivaldi, dan mungkin juga sudah beberapa kali melakukan komunikasi dengan senior-senior ini? Ya, saya cuman komunikasinya sama Bang Randy. Bang Randy. Ya, dia tuh sempat bilang kayak gini kemarin. Dia bilang, kamu masih muda, merantau, berani merantau. Ya, terus kamu punya potensi, kembangkan di luar. Sudah, saya jalani sudah kemarin. Dan aku Randy Saputra saat setidaknya hingga video ini diambil tercatat sebagai pemain PSIS Cilacap. Ya, Cilacap sekarang. Pernah memperkuat Persiraja Banda Aceh. Hai Bang Randy, sehat-sehat terus. Nah, berarti selain itu nama-nama besar yang lain tidak pernah berkomunikasi, tapi bisa diambil banyak pelajaran ya, Ya, seperti banyak ya. Banyak. Saya lihat-lihat tuh pengalaman mainnya Sandi Sute juga kan, sama Fadil Sausu itu lah. Berarti sekarang anak-anak Palu itu idolanya Sandi Sute dan Iya, Fadil Sausu. Fadil Sausu ya. Fadil Sausu kidal Kelas. Kalau Sandi Sute Dia bertahan tuh. iya, keras ya mainnya ya. Nah, kan seiring berjalannya waktu dari Liga 3 kemudian kan beranjak ke tim profesional. Apa tim profesional Rivaldi dan bagaimana kisahnya dari Liga 3 bisa naik kelas ke Liga 2? Gimana ya? Nggak bisa dibayangkan sih, dari yang amatir terus yang nggak ditahu orang tiba-tiba langsung muncul di maksudnya di TV kan. Nah, situ saya langsung bangga. Ada kebanggaan tersendiri kan, namanya seperti yang dari kampung jauh-jauh pas nonton orang, intinya bangga buat orang tua dan buat diri sendiri. Proses ke perpindahan dari Liga 3 ke tim pertama di Liga 2 itu seperti apa? Prosesnya itu perjalanannya ya. Perjalanannya itu sih susah. Susahnya itu kemarin mana ya, sempat sih nggak masuk tim Liga 2, cuman itu pas kemarin Rezam juga yang bantu kemarin. Dia di Bandung kan, pelatihnya itu Listiadi, jadi dia bantu saya di situ juga. Nah, alhamdulillah bisa masuk di situ bareng-bareng dia. Main sudah bersama dia yang Liga 2 kan, Rezam udah pernah main Liga 2 kan. Jadi dia panggil, sudah sini sama-sama kita, udah bareng, udah sama-sama sih. Berarti Rezam Baskoro yang pernah memperkuat Persiraja Banda Aceh itu punya jasa besar. Iya, punya jasa. Itu teman saya paling bantu sekali, itu teman saya itu. Nah, berarti apakah kemudian Rivaldi ke Persiraja itu ada andil Rezam? Gimana sih ceritanya? Ya kemarin itu sih sempat komunikasi sama pelatih, sama teman-teman. Nah terus Rezam kan, saya sama komunikasi Rezam, saya tanyakan bagaimana, masih di Persiraja kah? Dia bilang ini saya rencana ke Solo ini. Saya bilang bantu dulu, carikan dulu tim. Nah, sudah. Nah Rezam kan lihat-lihat tuh gelandang, lagi butuh gelandang tuh kan, kaptennya Firkomul kan kemarin. Dia bilang sudah. Dia tahu kan cara main saya, karakter saya keras, hasil. Dia bilang itu ini, pokoknya pasti kau masuk gitu. Saya percaya sama kau punya kekuatan di situ. Sudah, saya masuk aja, sudah. Nah, dari situ terus sebelum puasa, Pak Rahmat telepon sudah. Saya kirim CV, Rezam kirim sama Pak Rahmat telepon saya, udah bicara. Udah. Dia bilang habis Lebaran kita kumpul berangkat. Sudah, saya berangkat sudah. Dan ketika ditelepon oleh Pak Rahmat itu sempat mikir untuk ada tawaran dari tim lain atau langsung mengiyakan saya? Nggak ada sih, cuman saya udah ini kan Persiraja kan Liga 1. Saya tuh pikirnya panjang. Saya bilang siapa sih yang nggak mau main di Liga 1? Saya bilang niat saya tuh masuk tim aja dulu. Nanti
bersaingnya mau cari tim inti itu urusan belakang. Intinya masuk tim aja dulu. Tinggal tambah Iya, kreativitas ya, dan berdoa. Iya, itu aja sekarang. Tapi untuk Rivaldi sendiri yang saat ini sedang beradaptasi dan bertransformasi dari gelandang ke wingback kanan itu seberapa optimis insya Allah dapat mendapatkan kesempatan bermain dan tempat? Saya sih cuman bisa optimis saja Mas. Saya latihan, saya cuman disuruh bilang kamu latihan. Latihan tuh kan back itu harus banyak crossing kan. Saya itu yang saya latihan terus. Crossing itu aja terus latihan. Biasa ya. Iya. Apalagi skema Coach Henry yang memang Iya. butuh ini ya. Itu kalau masalah mau kerja saya bisa kerja, tapi kurangannya itu crossing. Ya, jadi itu yang coach bilang kamu harus perbaiki crossing. Itu aja latihannya. Makanya saya optimis. Tempat ini bisa buat saya nanti. Nah, konon kabarnya menurut intelijen Pyongyang, Rivaldi itu adalah salah satu anak luar Aceh yang paling rajin nambah bahkan sejak ba'da subuh itu. Itu kenapa serajin itu sih? Saya itu biasa nonton kan ada itu siapa kemarin itu saya biasa nonton itu bahwa kalau setiap habis sholat subuh itu kalau kita latihan kita enak terus mana ya latihannya cepat berhentinya juga cepat. Makanya saya setiap habis sholat subuh saya pasti latihan sendiri. Latihannya cuma itu crossing itu saja. Nah, kan ini sudah bermain di Liga 1, tentu sebuah pencapaian tersendiri. Di Liga 3, Liga 2, Liga 1 dan sudah sama-sama dengan sahabat Rejam Paskoro. Kan? Meskipun Rejam sudah main Liga 1 walaupun dia belakangan akan bermain di Liga 2 lagi gitu. Apa ya? Kenapa tidak tergoda untuk bermain di Liga 2? Padahal Liga 2 tahun ini itu sangat jor-joran bahkan sangat media darling lah. Maksudnya media itu sangat luar biasa terhadap Liga 2. Kenapa? Bahkan cuannya lebih banyak di Liga 2. Iya. Emang Liga 2 tahun ini tuh sangat luar biasa. Jadi cuman saya mikirnya kayak gini. Saya mau main itu cari label dulu. Misalnya kan Persiraja ini Liga 1. Saya mau cari nama dulu di sini. Nanti kedepannya lebih bagus, lebih baik lah kan, lebih mudah cari tim. Itu buat kedepannya saja. Saya pikir panjangnya saja. Karena kita nggak tahu. Iya, nggak tahu kan. Apa kan? Saya juga termotivasi sama Rezam. Dia bilang dia udah bermain Liga 1. Nah, habis Liga 1 banyak tim yang nawarin dia. Itu saya motivasi saja. Saya harus main Liga 1 tahun ini. Tahun depan nantilah dilihat di mana. Konon Rejam juga nyaris identik nasibnya ketika datang sebagai penyerang, tiba-tiba dia bertransformasi sebagai bek kiri. Salah satu penampilannya ketika melawan Madura itu diapresiasi banyak orang. Sempat nanya-nanya dan curhat nggak soal itu? Saya sempat tanya itu, saya bilang, lah kok Rejam bisa bek kiri kan? Cuman dia memang punya kiri asli tuh, punya tenaga, terus kuat orangnya. Ya sudah, mungkin pelatih suka maunya yang keras kan, jadi dia ditempatkan di situ. Sama kayak saya juga kaget kemarin tuh pas latihan-latihan dia bilang, Aldi kamu bek kanan. Saya kaget banget. Bek kanannya dulu. Saya latihan sampai saya belajar nonton gimana cara ini main bek kanan, nonton terus kan. Ya udah, saya jalannya aja. Nah, ngomong-ngomong kan sekarang di bek kiri, bek kanan. Ada nggak sosok misalnya khususnya maksudnya kalau untuk idola sepak bola pasti ada seseorang gitu. Tapi kalau untuk di posisi baru ini sering nonton video siapa gitu, ada tidak? Saya tuh cuma nonton, maksudnya ini kan Coach Henry kan dia lebih suka formasi 4-4-2 tuh. Nah, sebenarnya saya tuh cuma nonton Atletico Madrid tuh. Dia kan sering pesan kayak gini, coba nonton itu ATM. Nah, tadi sebelum saya latihan sore kan, latihan bareng tim, itu saya nonton dulu sebelum tidur, nonton lagi. Pas mau latihan sore saya nonton lagi. Ini gimana sih caranya main ini, gimana sih caranya main di bek kanan ini. Saya sempat nonton terus itu.
Kemarin sebelum mau bertanding, kemarin saya nonton lagi. Gimana sih caranya main ini? Saya pelajari kemarin itu. Praktis berarti apa yang Rivaldi sampaikan itu juga sesuatu hal untuk banyak pemain sekarang. Bagaimanapun skill segala macam, yang tidak boleh kalah penting adalah menyesuaikan dengan taktik dan skema pelatih. Iya. Saya hanya itu kan saya lihat ini pelatihnya maunya ini. Dia gaya maksudnya formasinya itu ini. Dia suka paling 4-4-2. Jadi kan 4-4-2 itu kan dia counter attack. Nah, itu yang saya pelajari, terus saya nonton terus sampai bukain nonton gimana nih caranya main. Kalau masalah idola yang main di bek kanan itu saya sukanya Dani Alves. Cuman kan beda formasi. Dulu kalau di gelandang suka siapa sih? Saya suka Iniesta itu idola saya. Itu lengket betul. Iya. Padahal orang kecil ya. Iya, kecil. Istimewa sama Iniesta. Oke. Terus apa ya? Setiap pemain itu ya pasti punya harapan dan impian terbesar ya dalam sepak bola. Dalam karir seorang Rivaldi pasti masih banyak hal yang belum terwujud. Apa sih hal-hal besar yang walaupun mungkin sekarang dia nggak mungkin, tapi ya namanya mimpi kan gratis. Ya. Apa sih yang paling pengen diwujudkan? Saya tuh cuman satu aja. Kalau saya udah memang dikasih rezeki, impian saya tuh ingin membangunkan rumah buat orang tua. Itu saja. Enggak lebih lagi. Insya Allah. Ya. Impiannya membangunkan rumah buat orang tua. Nah, gitu. Masih muda. Tunggu. Nama desa dan ataupun kabupaten di tempat tinggal Rivaldi itu apa sih? Nama desa saya itu Ogotumubu. Ogotumubu. Ya, kalau kabupatennya Parigi Motong. Kecamatannya Tomini. Tomini. Ya. Itu kalau jarak dengan Palu itu berapa jam? 6 jam. 6 jam ya? 6 jam. Saya juga ingin penasaran sedikit flashback gitu kan, kata Rivaldi ketika di awalnya dari kampung ingin cari kerja di Palu. Ya. Nah, itu sudah sempat kerja atau tidak saat itu? Sempat sih, sempat cuman kerja bangunan, kayak cari-cari, misalnya bikin toko-toko kecil gitu kan, cari bangunan, cari sampingan kan, sambil kerja itu sorenya latihan. Ya. Gitu. Berapa lama menekuni untuk sampingan sebagai tukang bangunan saat itu? Ya, sampai setahun tidak? Enggak sampai. Paling lama tuh 2 minggu aja saya itu kerja bangunan. Yang namanya juga hidup tuh keras ya. Iya. Oke. Terus pokoknya kita ngobrol lah ngerangi dulu aja. Iya. Oke. Sudah tim pertama profesional berarti Bandung ini. Bandung. San Listiadi. Okay. Terus kan di tahun berikutnya pindah ke Sriwijaya. Ya, Sriwijaya. Nah, sebelum pindah ke Sriwijaya, itu banyak tidak di tahun itu tawaran tim-tim Liga 2 yang lain? Nggak ada sih. Cuman yang pelatih Sriwijaya itu pelatih saya, asisten. Waktu di Ngawi 2018, jadi saya dihubungi kan, dia bilang ayo ke sini, kita ke Sriwijaya. Ya udah saya berangkat ke Sriwijaya. Berarti 2 tahun terakhir menjelajahi Sumatera ya? Iya, Sumatera. Dari Sumatera Selatan ke ujung Sumatera aja gitu ya. Terus lagi apa ya? Bagi seorang Randy, ya kalau kita tanya pemain bola mau ke timnas, semua tak ada pemain yang tidak ke timnas. Minder gak kalau ditanya layak dan pantas ke suatu hari nanti ke timnas? Saya sih berharap, impian saya begitu. Kalau memang saya bisa ke timnas, kenapa tidak dicoba? Iya. Ya. Yang penting sekarang untuk dipanggil timnas harus. Iya, kita usaha aja dulu. Kemudian lagi ini soal apa ya, di luar sepak bola, Rivaldi punya hobi apa sih? Hobi mancing tuh. Mancing? Ya, mancing. Selama di Banda Aceh sempat mancing gak sih? Enggak pernah saya mancing. Karena persiapan terus ya? Iya, enggak pernah mancing. Waktunya mepet. Ya? Jadi sini hanya sebulan, udah
berangkat lagi teman-teman. Untuk khusus di Kabupaten Rivaldi sendiri, banyak tidak pemain-pemain berbakat di sana? Banyak sekali. Banyak. Kalau di kampung saya itu banyak anak-anak yang berbakat, banyak. Cuman yang itulah seperti maksudnya channel mau keluar itu nggak ada. Jembatannya. Iya, jembatan. Nah ini insya Allah kalau ya kayak saya sama Reza kita saling tolong. Nah, kalau nanti insya Allah kalau saya udah punya banyak kenalan teman pelatih yang main Liga 3, nanti saya ada anak-anak di sana itu banyak. Nah teman-teman yang di sana siap-siap. Ya kan? Iya. Kita nggak pernah tahu kan tiba-tiba di. Iya, betul. Tapi itulah tapi biasanya kekurangan banyak pemain di Indonesia itu ketika mau trial ke sebuah tim di mana-mana itu biasanya ketika dipanggil oke berangkat, tetapi sebelumnya mereka itu tidak siap. Ya, satu itu yang tidak siap mungkin masalah uang. Ya. Terus sama mental yuk. Mental dan uang ya. Mental. Oke lah, anggap bahwa mentalnya bagus, Ya, uangnya tidak ada. ada. Tetapi kalau dia berbakat biasanya mau dikirimkan tiket. Ya. Satu. Tapi masalahnya adalah ketika dia sampai di satu tempat kadang-kadang mengecewakan secara banyak hal. Dia sudah tak latihan atau apa gitu. Ya kan seharusnya pemain bola harus mempersiapkan itu. Nah, pokoknya teman-teman yang di Kabupaten Rivaldi siap-siap lah. Insya Allah. Salah. Nah, kita ngobrolin soal Persiraja. Iya. Nah, seberapa siap mental sih bermain di Persiraja yang konon di Indonesia ini banyak diserang oleh netizen? Aduh, saya sih fokus aja ke maksudnya Permainan. Iya, permainan. Masalah Media sosial. yang saya nggak pikir itu. Karena tujuan saya sini main bola. Buat ya cari prestasi dan buat Persiraja. Kira-kira Persiraja bisa bersaing atau minimal sekali menjadi kuda hitam tidak di Liga 1? Ya, insya Allah bisa. Insya Allah. Insya Allah bisa. Kalau saya lihat teman-teman tuh ya mau kerja. Intinya kerja. Apa yang membedakan Persiraja secara karakter bermain dengan tim-tim lain menurut Rivaldi? Kalau saya lihat ini teman-teman maksudnya terus senior-senior juga kan, itu saling memotivasi, terutama yang tadi itu Bang Devri, Kapten, terus Bang Agus, itu luar biasa. Dia motivasi yang anak-anak luar, terus anak-anak muda. Jadi terus kalau kita main tuh semuanya kerja, nggak mau kalah. Jadi saya tuh optimis lah bisa bersaing di Liga 1 tahun ini. Secara kekeluargaan, keakraban gimana sih di Persiraja itu? Luar biasa. Luar biasa. Bagus, semua orang ramah. Ramai. Ya. Jadi sebagai orang yang baru pun tidak sulit berarti? Tidak sulit. Asik tuh, orang semuanya asik. Konon yang siapapun ke Aceh itu pasti yang paling terkenal selain kultur keagamaan yang kental, juga orang Aceh ini kan punya budaya minum kopi. Ya. Nah, Rivaldi sendiri sebelum ke Aceh itu suka kopi atau tidak sih? Sebenarnya sih gak suka kopi. Iya. Cuman pas saya dibuatkan Bang Devri itu, saya coba kan sama Bang Robi tuh. Bang Robi dia penikmat kopi. Saya coba, wah kopinya enak tuh Bang Devri. Jadi saya sebelum main tuh minum kopi lagi. Pas lagi istirahat siang duduk bareng minum kopi lagi. Beda ya? Beda. Tapi memang saya akui kalau Cik Devri yang buat kopi ya yang mereknya Mujangko. Iya, Mujangko. Beda memang dan enak sekali. Beda. Teman-teman, ini poin tuh Cik Devri ya. Yang mau kopi enak. Tapi ini serius. Mujangko, betul. Serius. Enak, itu bisa pesan langsung sama Cik Devri. DM aja, pasti dibalas kalau beli kopi ya. Pelatih aja akui dia buat. Iya. Pokoknya selain berbakat di sepak bola, berbakat jadi barista. Yeah. Apa ya?
Oke, terus bagaimana kemudian Rivaldi melihat sepak bola di tengah pandemi ini? Gimana ya? Susah juga sih. Maksudnya kan kalau kita main ditonton orang tuh kita lebih semangat. Nah ini lagi pandemi, jadi gimana ya? Rasa main itu kayak nggak mana juga dibilangnya. Iya, nggak maksudnya kan kalau kita tahun kemarin tuh kan, yang tuh saya nonton Persiraja main tuh, yang di sini Harapan Bangsa tuh, penontonnya tuh banyak. Bang Randy sama Reza cerita itu kalau Persiraja main tuh pasti penontonnya banyak. Nah, saya pengennya kayak gitu. Ruhnya dapat. Iya, ruhnya dapat. Jadi kita pas main tuh kita disemangat. Kita pasti semangat juga itu kalau jadi kita mau salah betul sendiri dan Iya. Tapi memang itu kan di laga perdana Liga 1 tahun lalu sebelum berhenti karena pandemi. Itu lawannya Bayangkara. Itu di pekan perdana itu Persiraja masuk 5 besar, kalau nggak salah peringkat ketiga atau keempat. Supporternya paling banyak saat itu. Banyak. Kan selama berlatih di Banda Aceh, Rivaldi juga melihat antusiasme masyarakat. Gimana sih masyarakat ataupun supporter itu yang mencintai Persiraja di mata Rivaldi? Ya bagus lah. Sempat mereka kalau setiap hari kita latihan di stadion nih di Murtala pasti mereka nonton. Terus tanya, "Bang, latihan kapan? Latihan di mana?" Ini di Murtala. Pasti mereka datang. Saya bilang, jadi kita semangat juga kan, latihan kita ditonton oleh fans-fans Persiraja. Ya. Oke. Kemudian lagi ya yang namanya perjalanan hidup, perjalanan karir pasti ada naik turun. Iya. Apa sih momen terburuk dalam sepak bola ataupun ujian yang Rivaldi rasakan? Kapan dan bagaimana? Itu waktu 2018 itu. Itu pertama kali saya merantau. Saya tinggal di Sidoarjo sama ini nggak ditahu nih, ternyata yang tempat tinggal saya itu mafia. Jadi ya sempat sih saya seleksi di Madura FC, nggak lolos. Terus ke Gersik United saya udah lolos itu, cuman ya nggak tahu kan dia deal-dealannya kayak mana, jadi saya disuruh balik lagi. Nah saya situ sudah 4 bulan. Nah itu liga udah mulai kan, Liga 3 udah mulai tuh. Nah, teman saya tuh telepon pelatih, dia itu suruh ke Ngawi, Persinga Ngawi itu sudah. Ya sudah, pas saya mau pamit tuh, saya pamit baik-baik sama ini yang punya rumah kan. Saya bilang, "Bang, saya mau pergi nih." Alasan saya mau pulang kampung, Palu kan. Cuman dia tahu, dia bilang, "Kamu ini pasti ada tim lain." Dia bilang, "Kamu gak usah bohong." Saya bilang, "Enggak Bang, saya mau ke Palu. Karena ini kan mafia." Udah dia nggak kasih. Terus saya cari cara kan, cari cara kabur dari situ. Saya udah pamit baik-baik, saya nggak dikasih kan. Iya, nggak dikasih. Jadi udah sempat saya tuh kejadiannya di situ yang paling buat saya sedih sekali situ. Saya pertama kali itu sudah saya pamit, ditahan, terus barang-barang saya itu semua, sepatu bola, baju semua itu dilempar ke gudang tuh, dikunci kan. Tapi saya kabur dari situ, Bang. Saya kabur ke Sidoarjo tuh, ada abang saya di situ kan. Jadi saya minta tolong sama dia buat antarin saya ke Ngawi. Nah, saya ke Ngawi itu nggak ada pakaian, nggak ada baju, terus sepatu bola 3 semua ditahan sama itu. Berarti baju yang ada di baju di badan? Iya, baju badan, sisa baju badan. Terus saya pergi ke Ngawi. Di situ saya, ya udah, saya tinggal, saya bilang udah, saya ikhlas saja itu. Nah, sempat tuh saya disuruh ganti tuh selama saya tinggal di situ. Saya bilang, "Kamu harus ganti semua ini, apa yang kamu makan selama 4 bulan kamu harus ganti, bayar." Aduh, ya udah saya
pikir panjang lagi, saya bilang saya kabur dari sini. Biar aja itu baju saya selesai semua, tas-tas, saya kabur. Pas hari itu hari Jumat, saya kan mau sembahyang tuh. Dia lihat kan saya pergi ke masjid, tapi saya udah nggak ke masjid lagi karena saya udah takut. Ini mafia ini. Sempat saya mau dihantam tuh, mau dipukul kan. Saya udah takut nih, udah kabur. Saya telepon abang saya jemput saya. Jemput, saya sudah selamat dari situ. Saya nginap sama abang saya. Besok saya berangkat ke Ngawi. Itu pun tidak ada baju, sama sepatu bola nggak ada. Nanti sepatu bola itu pinjam di sana sama teman-teman. Itulah kisah yang paling. Itu mafianya mafia seperti apa tuh? Mafia bola, mafia? Iya, mafia bola. Mafia bola. Ya, mafia bola. Berarti dia kayak agen kayak gitu, agen. Maksudnya agen kayak gitu. Berarti sehoror itu ya? Iya. Main tahan-tahan ya. Sampai saya Emang apa sih yang dia harapkan? Dia harap itu kita dapat tim, terus kita kasih sama dia namanya. Ya, seperti agen kayak gitu kan. Dia Tapi amatir ya. Amatir. Karena kalau agen yang bagus kan bahkan difasilitasi. Iya. Ya, itu kisah yang paling betul-betul alhamdulillah sekarang udah. Udah bisa telepon ya. Dia masih telepon nggak ya? Enggak lagi, cuman saya dia teror terus kemarin tuh pas pas saya berangkat sampai di mana kamu main saya akan cari. Jadi saya udah nggak balas lagi itu, udah nggak peduli lagi saya. Itulah sepenggal sisi lain yang kelam dalam perjalanan ya. Tapi setiba di tempat baru teman-teman pas dengar cerita itu welcome semua ya. Ya welcome. Sempat tuh pelatih saya itu kan dia bilang ayo kita sewa tentara aja buat ambil barang. Saya bilang coach nggak usah coach, saya nggak mau ribut lagi, nggak mau panjang lagi, biarkan saja coach. Nah, udah saya ikhlas, mungkin itu semua sudah rezeki dia kan, ambil saja. Nah, saya ikhlas, sudah nggak ada lagi. Berarti sejak di Ngawi saat itu mau mulai dari nol kembali. Iya, mulai nol kembali. Nah mungkin terakhir lah ya, apa sih harapan seorang Rivaldi bersama Persiraja Banda Aceh di Liga 1 musim kompetisi 2021-2022? Harapan saya sih ya semoga Persiraja ini bisa bertahan di Liga 1. Harapan saya itu saja. Kalau untuk bisa diri sendiri ya semoga bisa bisa dipercaya main terus. Itu harapan saya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada akhirnya waktu pula lah yang menyudahi bincang bola kita pada kesempatan ini. Saya dan juga kami semua mendoakan Muhammad Rivaldi sehat-sehat terus. Amin. Terhindar dari cedera-cedera parah. Amin. Tercapai segala harap dan inginnya. Amin. Selalu dalam keberkahannya. Amin. Teman-teman, jika apa yang kami sampaikan atau bincangkan ada manfaatnya, silahkan tekan tombol like, share, and comment. Don't forget subscribe. Tapi jika apa yang kami bincangkan ada ini dan itu, yang pertama, yang bagi yang sudah subscribe, unsubscribe saja. Bagi yang mau like gitu kan, dislike saja, karena yang pertama tidak menghabiskan energi saudara, yang kedua juga juga menjadi catatan bagi kami untuk terus melakukan perbaikan. Akhirnya Muhammad Rivaldi undur diri, saya Ihsan Maulana undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.